Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Adi Sandabini juga dan dinyatakan bersuara dari Pak Jaksa, saya lanjutkan ya, bahwa dapat pemohon PK buktikan isi pertimbangan yang ada dalam putusan nomor 46 garing Pitsus strip TPK garing 2021 PN Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2022 pada halaman 2147 adalah sebagai berikut. Bahwa dikarenakan pemohon PK tidak terjun langsung dalam melakukan penentuan portofolio investasi saham dan reksadana karena pemohon PK tidak melakukan perbuatan berupa bersepakat dengan pihak lain dan atau menyetujui penempatan investasi berupa saham dan atau reksadana dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi, yakni saksi Diah Anandayu Faraditsyah, Heri Wahyuni, Ansi Arifianto, Tri Yuwono, Aris Sandi Indro Dwisatyo, Karsum Kusmadi, Erik Harjono, Irwanto Darmawan, Arke Nurjatni Markistinasari, Jun Tri Hari, M. Fairudi, Tri Agung Winantoro, Wisma Adi Wibowo, Rianti Komarudin, Rini Surbaningsi, Alex Setiawan, Joko Hartono Tirto, Sutedi Alwan Anis. Bahwa dikarenakan adanya keputusan serta peraturan ini telah menunjukkan bahwa dalam masa jabatan terdakwa, PT Asabri Persero telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan telah melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran SOP. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh saksi Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Syafrizal Ahyar, Sarjana Hukum MM, Heri Wahyuni, Isyatis Syifa, Bambang Susanto, Aris Sandi Indro Wisatyo, Heri Setianto, Ari Citra Asmara, Ekiawan Heri Primaryanto, Lim Anggi Kristina, Catherine, dan Anditya Suksmono Sumitro. Bahwa atas kegiatan investasi saham dan reksadana telah dilakukan analisis fundamental dan atau analisis teknikal yang telah dilakukan sebelum pembelian saham. Terkait dengan adanya analisis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembelian saham, sebagaimana keterangan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi Dr. Andes Syafrizal Ahyar, SIMM, Dr. Bisler Simbolon, Heri Wahyuni, Tri Yuwono, Erik Harjono, Ari Setianto, Arke Nurjati Markistinasari, Ekiawan Heri Primaryanto, Ferry Panggabian, Fahyudi Jerniat Maja, Tri Agung Winantoro, Alex Setiawan, Sony Wijaya. Bahwa selain hal tersebut, dibentuknya beberapa peraturan internal yang berkaitan dengan investasi saham dan reksadana tentunya membuktikan bahwa pemohon peninjauan kembali telah menjalankan prinsip good corporate governance, di mana prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Adanya ketentuan dan peraturan internal perusahaan dari PT Asabri menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK telah dijalankan prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan baik melalui keputusan dan peraturan internal serta hasil audit dari kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa hasil laporan audit terhadap PT Asabri selama periode kepemimpinan pemohon PK mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, termasuk terkait dengan hasil audit PT Asabri tersebut yang juga menyatakan bahwa laporan bersifat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana keterangan saksi Irjen Pol Dr. Andes Syafrizal Ahyar, Tri Yuwono, dan Sony Wijaya.
bahwa berkaitan dengan persetujuan pemohon PK dalam melakukan penempatan investasi saham dan reksadana, pembubuhan tanda tangan pemohon PK terkait dokumen-dokumen PT Asabri merupakan tindakan yang bertujuan untuk menjalankan fungsi administratif dari pemohon PK sebagai direktur utama, yang mana ketentuan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar Nomor 9 Tahun 2009 dari PT Asabri Persero, di mana dalam anggaran dasar tersebut dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2 huruf A angka 7 dijelaskan bahwa direksi berwenang untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar peradilan tentang segala hal yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon PK tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran standar operasional prosedur penempatan saham dan investasi tanpa melakukan analisis. Pemohon PK tidak dapat dikenakan sebagai subjek yang melanggar hukum karena secara kewenangan yang dijalankan dan berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi dari jabatan pemohon PK telah mendelegasikan kewenangan atas penempatan investasi saham dan reksadana kepada Komite Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor 19 Tahun 2013. Poin 6. Bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK periode 2012 dan 2016 sudah melakukan prinsip kehati-hatian dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, sejalan dengan adanya pertimbangan pada putusan tingkat pertama pada halaman 2147 yang berbunyi bahwa selain hal tersebut dibentuknya beberapa peraturan internal yang berkaitan dengan investasi saham dan reksadana tentunya membuktikan bahwa terdakwa telah menjalankan prinsip good corporate governance, di mana prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Adanya ketentuan dan peraturan internal perusahaan dari PT Asabri menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan terdakwa telah dijalankan prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan baik melalui keputusan dan peraturan internal serta hasil audit dari kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa hasil laporan audit terhadap PT Asabri selama periode kepemimpinan terdakwa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Terkait dengan hasil audit PT Asabri yang menyatakan bahwa laporan bersifat wajar tanpa pengecualian sebagaimana keterangan dari saksi Irjen Polisi Purnawangan Dr. Andes Sabri Ahyar, Tri Yuwono, serta Sony Wijaya. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat kekhilafan majelis hakim dalam putusan tingkat kasasi yang menyatakan pemohon PK telah melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum. Putusan tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, dikarenakan majelis hakim tingkat kasasi tidak membaca secara cermat, teliti atas fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan dan akhirnya mengabaikan pertimbangan hukum pada pertimbangan putusan tingkat pertama. C. Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum. Bahwa selain adanya bukti baru atau novum dan adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Akuo selaku pemeriksa perkara juga telah melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara Akuo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jungto pasal 197 ayat 1 huruf D dan huruf H Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Kekhilafan dan kekeliruan nyata tersebut tercermin dalam pertimbangan majelis hakim dalam perkara agung yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut. 1. Bahwa judek faksi dan judek juris telah melakukan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum yang berpendapat bahwa pemohon PK telah terbukti memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan kasasi halaman 15 sampai dengan 19, bahwa faktanya pemohon PK tidaklah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dengan alasan-alasan sebagai berikut yang kami sampaikan, yaitu A. Bahwa sesuai novum bukti PK 6 yang sudah pemohon PK temukan dari uraian di atas adalah kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum jika pemohon PK dikatakan memperkaya diri sendiri sebesar 17.972.600.000 rupiah karena menjatuhkan sebagai uang pengganti tersebut dihitung dari penerimaan pengembalian hutang dan keuntungan investasi saham Antam, dan dalam faktanya penerimaan tersebut diterima oleh pemohon PK pada saat sempurna tugas. Artinya memperkaya diri dengan cara pengembalian hutang adalah gugur, apalagi orang yang mengembalikan hutang dan mengembalikan dalam bentuk keuntungan investasi saham Antam adalah bukan tersangka dalam perkara ini. Dan pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan BAP Arjani Prem Rahman dan Suteri Alwan Anis dalam tahap penyidikan. Mohon kiranya majelis hakim PK meneliti secara cermat mengenai novum bukti PK 6 tentang mutasi rekening mulai tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Maka dari itu, apa yang dituduhkan memperkaya diri sendiri haruslah batal demi hukum, karena tidak ada dasar pemohon PK memperkaya diri sendiri, baik dalam bentuk keuntungan yang didapat dari PT Asabri. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Hasan Asyidiki, yang menyatakan tidak ada sama sekali aliran dana yang masuk kepada pemohon PK di masa kepemimpinan pemohon PK. B. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Sony Wijaya sebesar 64.500.000.000 rupiah, pemohon PK menyatakan sangat keberatan apabila ini disangkutkan dengan diri pemohon PK. Karena pemohon PK sudah purna tugas sebagai direktur utama alias sudah pensiun dan dilanjutkan tanggung jawabnya kepada Sony Wijaya. Artinya tidaklah mungkin ada dua direktur utama secara bersama-sama di dalam satu perseroan. Fakta ini kiranya harus dipertimbangkan dalam memutus perkara, karena sama sekali tidak ada kaitan langsung dengan Sony Wijaya terkait aliran dana tersebut, dikarenakan pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri. C. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Bakhtiar Effendi sebesar 200 juta rupiah pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar 26.283.950 rupiah pada tanggal 31 Oktober 2017 dan sebesar 227.500.000 rupiah pada tanggal 31 Oktober tahun 2017, yang mana kesemuanya bersumber dari Suteri Alwan Anis. Pemohon PK sangat keberatan apabila disangkut pautkan dengan aliran dana yang diterima oleh Bakhtiar Effendi, karena pada tanggal 28 Maret 2016 saat itu pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri dan mendapatkan penghargaan diberhentikan dengan hormat. Adapun jika Bakhtiar Effendi ada sangkut pautnya dengan Suteri Alwan Anis, kenapa Suteri Alwan Anis tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini? Karena itu memperkaya orang lain dalam poin ini tidak terbukti secara nyata dan fakta. D. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh almarhum Ilwan Wardana Bilang Siregar, bahwa terhadap aliran dana sebesar 238.801.500.000 rupiah melalui PT Trikor Kapital Sarana dan PT Dana Lingkar Kapital. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK,
karena pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri. Bahwa terkait pembelian reksadana Millennium Balance Fund yang dikelola PT Millennium Capital Management PT MCM senilai 700 miliar rupiah menerima aliran dana dari PT Millennium Dana Tama Sekuritas, saat ini bernama PT Sinergi Millennium Sekuritas, melalui rekening Maria Silviana Devianti, Korporat Sekretari PT Dana Lingkar Kapital, seluruhnya sebesar 140 juta rupiah. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri Persero. Bahwa terhadap aliran dana sebesar 400 juta rupiah dari rekening PT Parallel Saham Fund Bersaudara di Bank of India, PT PSB merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pavitra P. Harjani dan Harjani Prem Khan yang merupakan pihak terafiliasi Beni Cokro Saputro dalam transaksi saham dengan PT Asabri. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri Persero. Bahwa terhadap aliran dana dari PT PSB melalui rekening istri Ilham Wadana Bilang Siregar yang bernama Asri Puradini sebesar 765 juta rupiah. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri Persero. Bahwa terhadap aliran dana dari PT PSB sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 22 Juni 2015 pada Commonwealth Bank, faktanya tidak ada dalam laporan audit BPK pada tahun 2015, dan mengenai penerimaan dana tersebut bukan tanggung jawab pemohon PK, melainkan tanggung jawab dari manajemen investasi. Bahwa terhadap aliran dana dari PT PSB melalui rekening istri Ilham Wadana Bilang Siregar pada rekening BCA nomor 948818965 yang diterima oleh PT Visasis Prabu Investama seluruhnya sebesar 106.250.000 rupiah. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah purna tugas dari Asabri Persero. Bahwa terhadap aliran dana dari PT PSB melalui rekening istri Ilham Wardana Bilang Siregar pada rekening mandiri nomor 70001071071 yang diterima seluruhnya sebesar 200 juta rupiah. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK juga sudah purna tugas dari PT Asabri. Bahwa terhadap aliran dana dari PT Cipta Dana Asset Management sebesar 514.250.911 rupiah secara bertahap dalam periode November 2013 sampai dengan Januari 2017, PT Cipta Dana Asset Management merupakan salah satu manajer investasi yang digunakan oleh PT Asabri untuk merestrukturisasi saham-saham yang mengalami penurunan, dan dalam pengelolaan reksadananya dikendalikan oleh Ilham Wadana Bilang Siregar atas nama Setio Jogo Santosa yang merupakan pihak yang mendapatkan penugasan dari Sony Wijaya mengatur penempatan saham dan reksadana PT Asabri Persero. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah purna tugas dari Asabri atau pensiun. Bahwa terhadap aliran dana dari PT Principal Asset Management untuk biaya perjalanan ke luar negeri, yaitu sebesar 287.620.000 rupiah untuk biaya perjalanan ke Inggris pada tanggal 22 Agustus 2013, dan sebesar 174.564.356 rupiah 45 sen untuk biaya perjalanan ke Sydney pada periode 22 April sampai dengan 27 April 2016 dalam rangka kunjungan kerja ke bursa dan training. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah purna tugas dan pensiun dari PT Asabri. Bahwa terhadap aliran dana yang
diterima oleh Hari Setianto sebesar Rp873.883.500 dalam kurun waktu 10 Januari 2017 hingga 27 April 2018. Faktanya, penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan pemohon PK, karena pemohon PK sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT Asabri, dan pada tahun tersebut jabatan Direktur Utama sudah beralih kepada Tony Wijaya. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK, dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Gusti Parti Nayungan sebesar Rp18.442.256 selama periode Juni 2017, faktanya pemohon PK tidak kenal dengan Gusti Parti Nayungan dan menyatakan sangat keberatan apabila disangkutkan dengan diri pemohon PK, karena pada tahun 2017 pemohon PK sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT Asabri. Pemohon PK sama sekali tidak mengenal Gusti Parti Nayungan dan tidak ada kaitan langsung terkait aliran dana tersebut, dikarenakan pemohon PK sudah punah tugas dari PT Asabri Persero. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK, dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Beni Cokro Saputro dan Jimmy Sutopo sebesar Rp5.926.189.161 tertanggal 31 Desember 2019. Faktanya, aliran dana yang diterima Beni Cokro Saputro dan Jimmy Sutopo tersebut pada saat pemohon PK sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK, dan terbukti pemohon PK tidak memperkaya orang lain, baik Beni Cokro maupun Jimmy Sutopo. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Lukman Purnomo Sidi dan Nadi Bustami sebesar Rp1.318.000.000, Rp58.048.900. Faktanya pemohon PK tidak kenal dan menyatakan sangat keberatan apabila disangkutkan dengan diri pemohon PK. Sebab pemohon PK sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada kaitan apapun soal aliran dana tersebut, karena pada saat itu pemohon PK sudah punah tugas dari PT Asabri Persero. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK, dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Edward Seki Suryajaya sebesar Rp121.558.759.500, faktanya pemohon PK menyatakan tidak kenal dengan Edward Seki Suryajaya dan sangat keberatan apabila disangkut pautkan dengan diri pemohon PK. Sebab pemohon PK sama sekali tidak mengenal Edward Seki Suryajaya serta tidak ada kaitan langsung terkait aliran dana tersebut, dikarenakan pemohon PK sudah punah tugas dari PT Asabri Persero. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK, dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain, dalam hal ini Edward Seki Suryajaya. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Heru Hidayat sebesar Rp12.481.886.211.772, faktanya pemohon PK
tidak kenal dengan Heru Hidayat dan sangat keberatan apabila disangkut pautkan dengan diri pemohon PK. Sebab pemohon PK sama sekali tidak mengetahui soal aliran dana tersebut karena pada saat itu pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri Persero. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya, yaitu Sony Wijaya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain atau langsung Heru Hidayat bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Betty dan tim Anggi Kristina sebesar 431.716.924 rupiah. Faktanya pemohon PK sama sekali tidak kenal dengan Betty dan tim Anggi Kristina serta tidak ada kaitannya langsung dengan terkait aliran dana tersebut. Dikarenakan pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri Persero. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain. Bahwa terhadap aliran dana yang diterima oleh Renir Abdul Latif sebesar 254.234.900 rupiah, pemohon PK sama sekali tidak kenal dengan Renir Abdul Latif dan sangat keberatan apabila disangkut pautkan dengan diri pemohon PK. Sebab pemohon PK tidak mengetahui soal aliran dana tersebut karena pada saat itu pemohon PK sudah purna tugas dari PT Asabri Persero. Dengan demikian, segala tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada Direktur Utama berikutnya. Hal tersebut sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pemohon PK dan terbukti pemohon PK tidak pernah memperkaya orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa pemohon PK sama sekali tidak ada hubungan apapun, baik secara personal maupun pekerjaan, perihal aliran dana kepada orang-orang tersebut di atas. Karena pada saat itu pemohon PK sudah purna tugas dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Asabri. Dikarenakan tanggung jawab dan wewenangnya sudah beralih kepada Direktur Utama selanjutnya. Sehingga dengan demikian, maka pemohon PK tidak terbukti memperkaya diri dan tidak terbukti memperkaya orang lain dalam masa kepemimpinan pemohon PK. Dan oleh karenanya pemohon PK haruslah dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 2. Bahwa judek faksi dan judek juris telah melakukan kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara akuo dikarenakan menyatukan kerugian keuangan negara di masa kepemimpinan pemohon PK selaku Direktur Utama PT Asabri periode 2012 sampai dengan 2016 dengan kerugian negara di masa kepemimpinan terdakwa Sony Wijaya selaku Direktur Utama PT Asabri Persero periode 2016-2019. Alasannya bahwa dalam dakwaan dan putusan majelis perkara akuo, kerugian keuangan negara PT Asabri Persero adalah dijadikan satu, yaitu total sebesar 22.864.787.563 rupiah. Sedangkan dalam perkara akuo adalah dua perkara yang berbeda atau dispersi. Bahwa dalam pemilihan pemohon PK periode 2012 sampai dengan 2016 berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didakwakan pada masa itu adalah dengan dakwaan 2.939.384.914 rupiah. Sedangkan pada masa kepemimpinan Sony Wijaya tahun 2016 sampai dengan 2019 kerugiannya adalah sebesar 20 triliun lebih yang telah dibuktikan dalam fakta persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 yang dimulai sekitar pukul 10.30 pagi.
dalam agenda penyerahan dokumen dari ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin IK Purwanto, ahli membeberkan perhitungan kerugian yang disebabkan masing-masing terdakwa menurut ahli BPK. Penempatan dana PT Asabri Persero yang belum kembali sampai 31 Desember 2019 pada masa kepemimpinan Adam Damiri adalah sebesar 2.699.384.913 rupiah, dan saham tersebut tidaklah hilang, masih ada dan dimiliki PT Asabri Persero. Adalah sangat tidak adil apabila pemohon PK dihukum 16 tahun, sedangkan kerugian yang dilakukan berbeda jauh dengan direktur utama pada periode berikutnya, yaitu Sony Wijaya. Vonis yang didapat pemohon PK dengan dihukum 16 tahun sama saja setara dengan hukuman mati, karena pada saat pemohon PK menerima vonis tersebut, pemohon PK sudah berusia 74 tahun. Apalagi ditambah kesaksian dalam fakta persidangan, para ahli dan saksi-saksi memberikan keterangan ahli dan dengan pemohon PK tidak terbukti menerima aliran dana apapun, bahwa uang-uang yang didakwakan merugikan keuangan negara sebesar 2.699.384.913 rupiah faktanya adalah berupa saham-saham dan reksadana yang keberadaannya masih dalam penguasaan di dalam PT Asabri Persero hingga saat ini, dan hingga saat ini masih diperjualbelikan dan ditransaksikan, serta beberapa sahamnya malah memperoleh keuntungan yang besar dan atau signifikan. Dan oleh karenanya maka mohon majelis pemeriksa perkara PK ini mencermati maupun bukti peralapan di atas, bahwa judek fakti dan judek juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menempatkan pemohon PK secara bersama-sama dan atau turut serta dalam perkara aku. Alasannya, hal ini dapat pemohon PK uraikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa surat perintah penyidikan yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Febri Adriansa tertanggal 14 Januari 2021 adalah di masa pemohon PK sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri Persero, bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dana yang dibuktikan dengan adanya laporan laba rugi yang setiap tahunnya disiapkan, diresmikan, diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK, bahwa setiap tahunnya pada masa kepemimpinan pemohon PK hasil audit laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian, dan pada tanggal 28 Maret 2016 pemohon PK diberhentikan dengan hormat, bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK tahun 2011 sampai dengan 2015 PT Asabri Persero dan negara diuntungkan. Hal ini dibuktikan sesuai neraca dan laporan laba rugi yang tertera dalam keputusan rapat umum pemegang saham yang sudah ditemukan dalam bentuk novum bukti PK1 sampai dengan novum bukti PK5, bahwa dalam laporan laba rugi yang tertera di dalam RUPS yang sudah disiapkan diaudit oleh kantor akuntan publik KAP yang ditunjuk BPK RI, terdapat kenaikan pendapatan PT Asabri, yaitu tahun 2011 pendapatan PT Asabri mengalami kenaikan sebesar 1.565.365.826 rupiah, dan tahun 2015 naik lagi menjadi sebesar 4.199.989 rupiah, bahwa setelah pemohon PK sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri, pemohon PK tidak pernah bekerja sama ataupun turut serta dalam penempatan saham di PT Asabri,
karena tanggung jawab dan kewenangan sebagai Direktur Utama sudah beralih kepada Direktur Utama selanjutnya, yaitu Saudara Sony Wijaya. Bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri, pemohon PK sudah mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan kepada Direktur Investasi, dan pendelegasian tersebut sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintah, yang berarti tanggung jawab dan wewenangnya sudah beralih kepada penerima delegasi. Bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK sudah melakukan prinsip kehati-hatian dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan di dalam putusan tingkat pertama pada halaman 2147. Tarik nafas dulu, Pak.